Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Mata Lokal Memilih. Kali ini di Studio Tribun Jabar, kami sudah kedatangan sosok atau politisi yang mungkin warga Jawa Barat, secara khususnya warga Kota Bandung, sudah mengenal, yaitu Bapak Ai Vivananda. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Kang Dani. Sehat ya? Sehat ya? Masih terlihat awet muda nih Pak. Rambut sudah memutih sekarang. Iya, rambut sudah memutih, beda dengan beberapa 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya tahun Pak. yang lalu. 2008 ya Pak. Iya, 2008 2013. Ya, jadi Pak Ai Vivananda ini sekedar flashback ya, Tribuners, bahwa beliau merupakan Wakil Wali Kota Bandung periode 2008-2013 ya Pak ya. Waktu saat itu bersama dengan Bapak Dada Rosada. Nah, baik, Pak Ai, apa kabar nih Pak? Dari sekian puluh tahun ya? Iya, dari 2013 terakhir ya. Berarti kurang lebih 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Ya, oh iya, sekarang sudah 2024 ya. Menghitung hari sebelum pemilu nih Pak. Oke, baik. Pak, mungkin saya salah atau kurang memperhatikan. Ya. Selama hampir 10 tahun lebih ini lama tidak muncul di panggung politik, ya, Pak. Ya. Kemana Pak? Saya bertani dan mengajari pengolahan sampah. Bertani dan mengajari pengolahan sampah. Ya. Jadi sampah organik kita bikin kompos dan dibuat jadi media tanam. Artinya sebelum maraknya permasalahan sampah. Jauh. Oke. Apakah ini sudah sampai menghasilkan rupiah nih Pak dari pengelolaan sampah ini, atau mungkin bisa kita melakukan edukasi pada warga masyarakat bagaimana cara mengolah sampah, kemudian jadikan media tanam. Dan sekarang bagi mereka yang sudah bisa membuat kompos dari sampah organik itu, saya beri reward tanaman anggur. Oh, tanaman anggur. Tanaman anggur. Budidaya anggur berarti ya. Betul. Oke, baik. Itu di Kota Bandung di atau Kota Bandung. Subandung Raya ada warga-warga yang sudah dibina mungkin banyak. Oke, baik. Oke, ini menarik Tribuners. Ternyata politisi yang satu ini lama tidak terlihat atau tidak muncul di panggung politik di Provinsi Jawa Barat, ternyata memberikan suatu hal-hal yang berdampak positif bagi masyarakat. Insya Allah positif. Oke, baik Pak. Infonya Pak Ai Vivananda ini kembali akan maju menjadi calon anggota legislatif. Iya. Di mana partainya apa dan dapil berapa nih, Pak Ai? Saya dapil Jabar 1, meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Baik. Untuk DPRD Provinsi. Oke. Partainya Moncong Putih, masih PD Perjuangan. Masih PD Perjuangan. Nomor urut 4. Oke, nomor urut 4 ya Pak? Nomor urut 4. Artinya ini kader yang sejati ya? Loyal ya, akan tetap pada banteng. Biar gepeng tetap banteng. Oke, baik. Oke, Pak. Pak Ai yang pernah menjadi eksekutif di Kota Bandung ya. Untuk 5 tahun terakhir atau tahun-tahun inilah ya. Bagaimana kacamata dari Pak Ai untuk melihat situasi Kota Bandung saat ini, Pak? Permasalahan Kota Bandung masih tetap sama. Yang pertama adalah sampah, banjir Cilencang, kemudian kemacetan, PKL, dan masalah pendidikan. Baik. Karena kan zonasi PPDB itu juga menimbulkan masalah. Selalu menimbulkan masalah. Karena kan logikanya bahwa setiap kecamatan itu harus sudah memiliki sekolah yang baik dan negeri ya. Ternyata kan daya tampungnya tidak mencukupi. Tidak semua kecamatan di Kota Bandung memiliki sekolah negeri. Nah, yang pintar tapi rumah jauh dari sekolah kadang-kadang tidak bisa diterima. Tapi yang dekat tapi di bawah rata-rata ya bisa diterima. Akhirnya yang dekat sekolah ya saya tidak harus belajar maksimal kan. Toh pasti terima kok karena zonasi. Yang jauh dari sekolah dia jadi malas belajar juga, ngapain saya belajar keras. Toh saya berprestasi juga tidak bisa terima. Kenapa orang ingin masuk sekolah negeri? Karena memang gratis. Berbeda dengan sekolah swasta karena tidak semua orang kan mampu membayar. Faktanya apa? Masih banyak yang nunggak SPP, ada ijazah yang ditahan. Berarti Pak Ai
kurang sepakat dengan adanya sistem zonasi? Sepanjang setiap kecamatan memiliki sekolah yang baik, sekolah negeri yang baik, sebaiknya kita kembali pada sistem yang lama. Seperti apa tuh Pak? Mungkin masyarakat Ya, Kota Bandung lewat akademik ya, prestasi akademik. prestasi Jadi, ya. sistem zonasi itu dihapus saja menurut saya. Hmm. Kecuali kalau sudah setiap kecamatan memiliki sekolah yang bagus ya, sekolah negeri maksudnya. Ya. Oke, Pak. Bapak terlihat vakum di dunia politik ya. Tapi setiap ada permasalahan-permasalahan di Kota Bandung, apakah itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, ataupun apapun itu permasalahan Kota Bandung, media masih mencari sosok Ayu Vivananda nih Pak. Dan seperti apa sebenarnya kontribusi Bapak? Mengapa sangat-sangat masih peduli nih sama kondisi saat ini di Kota Bandung itu apa nih Pak? Apa yang Bandung itu kota kelahiran saya. baik. Saya dibesarkan di Kota Bandung. Bandung rumah saya. Hmm. Artinya rumah warga Kota Bandung. Karena ini rumah bersama ya. Ya. Jadi mereka yang merasa dibesarkan di Bandung, lahir di Bandung, tinggal di Bandung, pasti memiliki kepedulian yang sama dengan saya. Ya. Ini kan masalah kita memiliki semangat yang sama untuk menjaga dan merawat rumah kita bersama. Kota Bandung rumah kita. Oke, Kota Bandung adalah Iya, rumah kita bersama. rumah kita bersama, betul. Oke, baik Pak. Terkait dengan dunia pendidikan tadi Pak, dan tentunya dengan dunia kesehatan, apakah bidang-bidang ini atau permasalahan-permasalahan ini menjadi aspirasi yang selalu disampaikan oleh masyarakat setiap Bapak turun ke Ya. masyarakat? Apa yang paling dominan Pak? Paling dominan itu ya pendidikan, kesehatan. Tetapi alhamdulillah di Kota Bandung kan sudah UHC ya. Jadi artinya mereka yang tidak punya BPJS pun bisa dirawat di kelas 3. Ya. Aman kalau kesehatan. Kemudian masa sampah, banjir Cilencang. Karena kalau setiap hujan, itu kan air run off ke jalan. Trotoar dibeton, akibatnya run off, banjir Cilencang di mana-mana. Nah ini kan butuh solusi. Pertama bisa saja karena tersumbat oleh sampah. Tetapi bisa saja karena resapannya berkurang. Ya. Terus kemudian juga kemacetan, PKL. Sekarang kan sedang marak masalah PKL. Ya. PKL itu saya kira jangan dijadikan musuh oleh pemerintah. PKL perlu ditata, tapi mereka bukan musuh. Mereka orang yang sedang mencari nafkah. Tugas pemerintah selain menjaga ketertiban kota, juga menjamin warganya bisa makan dengan layak dan baik. Oke, baik Pak. Terkait PKL ini termasuk hal yang menarik nih Pak ya. Masyarakat atau pemerintah sering bergesekan ya terhadap saudara-saudara kita yang menjadi pedagang kaki lima ini. Nah, apa sebenarnya Pak yang bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau setiap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan PKL ini Pak? Program-program apa yang kira-kira ditata dan diajak dialog? Karena yang dikait-kaitkan selalu adalah PKL tentang keindahan, keamanan dan kenyamanan nih Pak. Betul. Dianggap membuat suatu kawasan itu seperti apa tanggapan Pak? Pada satu sisi pemerintah menganggap bahwa PKL itu menimbulkan kemacetan, Baik. membuat keindahan terganggu karena kumuh. Tapi pada sisi yang lain, PKL itu adalah jalan terakhir bagi warga masyarakat untuk bisa tetap hidup. Baik. Nggak ada orang punya cita-cita jadi PKL. Itu jalan terakhir menurut Pak Ayu. Kan orang tuh punya cita-cita jadi insinyur, jadi dokter, punya mall, jadi direktur bank. Tapi skill pas-pasan, modal pas-pasan jadi apa? Ya PKL. Baik. Jadi artinya itu hanya kartu pengaman situasi ekonomi yang sulit. Dan masyarakat kecil pun membutuhkan PKL. Mereka ingin belanja di mall kok. Tapi kalau tidak punya uang kemana? Ya ke PKL belanjanya. Oleh karena itu jangan dijadikan PKL sebagai musuh oleh pemerintah. Tapi ditata dengan baik. Diberikan pendampingan. Diberikan pembinaan. Dan dialog. Dialog. Yang manusiawi pastinya Pak ya. Kan mereka juga warga kita. Warga Indonesia. Setidaknya walaupun mereka bukan warga Kota Bandung. Tapi warga Indonesia. Dan mereka manusia. Oke. Baik. Pak Ai. Terkait dengan masih ada kaitannya dengan PKL tentang kebersihan tadi ya, tentang kebersihan tadi. Saat ini banyak sekali mungkin politisi yang tingkat atau pemerintah yang di tingkat-tingkat daerah saat ini sedang gencar-gencarnya karena sedang ada masalah sampah, membuat pengelolaan sampah yang baru hanya 1 tahun ini berjalan diseriusi, terlihat diseriusi seperti itu. Nah,
Pak Ai sebagai penggiat yang sudah puluhan tahun mendaur ulang dan memilah sampah ini seperti apa Pak melihat? Karena banyak dari masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka dibagikan ember, Ya, buat empos. ember empos dan sebagainya, tapi mereka tidak tahu nih Pak, ini mau diapain? Edukasi. Hanya di drop ini. Seperti apa Pak? Perlu edukasi. Pengalaman dari Pak Ai untuk mengarahkan nih masyarakat ini. Edukasinya yang seperti apa Pak? Ya, artinya begini ya. Sekarang itu kan sudah ada para pendamping di tiap RW, tetapi kan belum berjalan dengan optimal. Kalau kita ingin menyelesaikan satu perkara, satu masalah, ya fokus dulu. Artinya semua semua perangkatnya disiapkan. Ya, kalau pendampingan seperti apa, pelatihan seperti apa. Ini banyak keluhan bahwa warga menerima empos gitu ya. Perlengkapan semuanya. Perlengkapan empos, tapi kemudian ditumpuk begitu saja. Ya. Mereka tidak tahu harus diapakan. Nah, hal seperti itu kan harus sampai pada pucuk pimpinan. Jangan sampai kemudian laporan pada pucuk pimpinan bahwa ini sudah diedukasi, sudah didistribusikan, tetapi belum berjalan dengan baik. Komunikasi antara pucuk pimpinan dengan warga masyarakat pun harus terbuka. Artinya pemimpin itu kan jangan sulit ditemui. Oke. Kira-kira gitulah. Jadi dia bisa berkomunikasi langsung dengan warga masyarakat. Masyarakat itu kan butuh pimpinan sebagai orang tua ya. Yeah. Menyampaikan aspirasi dan keluhannya. Agar pemerintah bisa meregulasi dan kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat. Nah, kalau itu terputus, rada riskan ya. Artinya program pemerintah tidak berjalan dengan baik, masyarakat pun tidak bisa memahami apa yang harus dilakukan. Oke. Sehingga pembangunan bisa stagnan. Pembangunan bisa stagnan Pak ya. Berarti selama ini Bapak menilai bahwa peranan dari pemerintah belum sepenuhnya menjadi orang tua Pak ya bagi masyarakatnya. Ya, saluran komunikasi harus lebih dibuka. Saluran komunikasinya ya. Ya. Oke. Baik, Pak, terkait lagi nih, kita balik lagi masalah keindahan Kota Bandung, masalah sampah. Banyak nih Pak, taman-taman pada beberapa tahun yang lalu yang dibangun, taman-taman tematik, yang ternyata setelah berubah kepemimpinan, ini seolah-olah jadi ya terbengkalai. Seperti apa bahwa sebagai yang pernah menjadi eksekutif dan pernah menjadi legislatif juga di Jawa Barat ini, seperti apa melihatnya Pak? Sedih. Sedih. Sedih karena tidak terawat atau karena seperti apa nih? Asal dibangun dan sebagainya. Seperti apa Pak? Tanggapan Bapak? Membangun itu lebih mudah daripada merawat. Membangun lebih mudah. Baik. Jadi yang harus dilakukan itu kan dengan kesungguhan perasaan, jiwa, hati. Ya, kalau taman dirawat dengan benar. Ya. Sekarang kan penuh dengan PKL Tegalega. Dulu kan PKL Tegalega itu sudah kita pindahkan ke Gede Bage. Ya. Kok sekarang penuh lagi? Oke. Kalau dulu itu kan rencananya itu jadi hutan kota. Hutan kota Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Sekarang ya Bandung Lautan PKL. Dan sampah di mana-mana. Apakah ada pembiaran? Atau kurang serius menangani dan merawat taman itu? Nah, saya tidak tahu apa jawabannya. Ya, saya lihat ini kok masa merawat ya. Semakin hari. Oke. Artinya kan perlu ada mapping ya. Mapping persoalan. Kemudian juga penanganan juga harus lintas sektoral. Dan dilakukan dialog. Sekali lagi dialog. Seberapa penting Pak sebenarnya taman-taman ini dengan alasan untuk keindahan itu seberapa penting sebenarnya Pak? Taman itu penting. Di Kota Bandung. Penting. Pertama, dia bisa berfungsi sebagai ruang publik. Yang kedua sebagai daerah resapan air. Yeah. Ketiga, kalau dia ditanami dengan tanaman, dia bisa menjadi supplier oksigen buat warga masyarakat. Dulu pada zaman pada daerah saya, itu ada kebijakan one man one tree. One man one tree. Iya. Oke. Ya, satu orang itu didampingi oleh satu pohon. Mungkin pada saat itu lahan masih memadai Pak. Sekarang seperti apa? Banyak. Masih Kan ada. pikiran Masih kota memungkinkan? Bandung masih memungkinkan. Pikiran kota Bandung pun masih banyak. Jadi artinya
Begitu ada orang yang memiliki bayi atau melahirkan, isi melahirkan, ya, dia menyumbang satu pohon. Ya. Sehingga nanti ketika anak itu mau dewasa, pohon pun juga besar, dia mensuplai oksigen gitu kan. Kemudian di pinggiran kota Bandung itu dibikin green belt. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas, kota Bandung itu seperti kota yang dilingkari oleh hutan gitu, taman. Oke. Tapi sayang kan tidak berjalan dengan baik, Sir. Pohonnya banyak yang ditebangi. Saya beberapa kali keliling ke wilayah-wilayah pinggiran, ya sedih juga karena banyak yang sudah berubah ya, pohonnya ditebang gitu. Berarti investasi untuk lingkungan, Pak ya? Iya, karena kan Depan. manusia itu bukan satu-satunya makhluk hidup yang ada di dunia ini kan, di planet ini. Ada flora, ada fauna. Dan itu ekosistem yang saling melengkapi, saling membutuhkan. Kita tidak boleh mengedepankan pendekatan antroposentris. Ya. Manusia ada sentral segalanya. Manusia hanya salah satu makhluk di dalam planet bumi ini. Di samping makhluk yang lain. Ini sepertinya banyak nih politisi-politisi yang mungkin melihat Pak Ai kembali lagi, mungkin ada yang goyang, ada yang merasa ini saingan dan sebagainya. Nah, Pak Ai sebagai calon anggota legislatif saat ini nomor urut 4 ya, dari PDI Perjuangan, Dapil 1 untuk provinsi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang Kota Bandung. Nah, seperti apa nih Pak untuk Kota Cimahi yang hanya 3 kecamatan, hanya kalau nggak salah 15 kelurahan ya Pak ya, hanya 15 kelurahan. Apakah permasalahan-permasalahannya tetap sama dan lebih miris sebenarnya melihat Kota Cimahi yang pimpinannya yang banyak tersangkut kasus-kasus dan sebagainya. Seperti apa Bapak melihat Cimahi ini yang harus perhatiannya juga Pak? Setiap kota itu kan memiliki karakteristik hampir mirip ya. Iya. Bandung Cimahi itu kan beririsan. Iya. Orang Bandung banyak yang pergi ke Cimahi, orang Cimahi juga banyak yang beraktivitas di Bandung. Itu beririsan. Masalah kepemimpinan saya no comment. No comment. No comment. Karena itu kan menyangkut personal ya. Baik. Oke, artinya kalau permasalahan-permasalahan kayak semacam pendidikan, lingkungan dan sebagainya itu tetap hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Keluhan-keluhannya juga sama Pak. Hampir sama dari masyarakat. Oke. Dengan munculnya politisi-politisi muda nih Pak, politisi-politisi muda yang saat ini banyak dari kalangan milenial Pak ya, kalangan milenial. Seperti apa nih Pak Ai melihat anak-anak muda yang saat ini terlihat sudah mulai mau nih untuk masuk ke dalam dunia politik dan sudah tidak anti lagi dalam dunia politik ini. Ini anak-anak muda ini apakah menjadi pesaing atau ini akan tetap Bapak rangkul, bahkan jangan-jangan ada yang jadi murid Bapak gitu loh, yang Bapak bina masuk ke dalam dunia politik. Pertama begini, anak muda itu adalah pemilik masa depan. Pemilik masa depan. Ya ketika mereka memilih jalan politik, itu menunjukkan niat mereka untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Menurut saya positif. 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 Oke, bukan menjadi pesaing Pak ya. Kalau kompetisi itu kan wajar ya. Kan kita menghadapi politik ini dengan yang gembira saja. Jadi karena anak muda juga bukan kompetitor ya. Sama-sama ikut berkontestasi wajar-wajar saja. Tetapi saya harus sambut dengan gembira bahwa mereka memiliki niat yang baik untuk ikut bersama-sama menata negara ini. Baik, Pak Ai, kalau berbicara tentang pengalaman di dunia politik, tentunya sosok Ai Vivananda ini tidak perlu lagi untuk diragukan seperti itu Pak ya. Eksekutif sudah pernah, legislatif sudah pernah. Legislatif dulu nih Pak ya. Legislatif lalu masuk ke eksekutif. Nah, jika diizinkan untuk duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat pada 14 Februari nanti nih Pak ya. Selanjutnya di akhir tahun 2024 akan ada pilkada. Nah, kabar-kabarnya nih Pak Ai juga akan masuk nih menjadi eksekutif lagi. Seperti apa Pak konfirmasinya Pak? Saya malah baru mendengar dari Kang Daniel. Karena saya belum berpikir ke arah situ. Belum berpikir ke arah sana ya? Saya serius. Sekarang ada di depan mata adalah kita sosialisasi menjelang tanggal 14 Februari ini. Akan fokus pada untuk legislatif di tahun 2024 ini Pak ya? Oke, baik. Pak Ai, nah dalam dunia politik ini ya, tentunya
pada periode 2008 sampai 2013 ini bukan periode yang mudah mungkin menurut saya, dan saya nggak tahu nih menurut Pak Ais seperti apa. Ada beberapa permasalahan-permasalahan dan sebagainya. Bagaimana Pak reaksi dari ring satu Bapak, yaitu keluarga, setelah mengetahui Bapak kembali masuk untuk memperbaharui melalui Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Jawa Barat ini menjadi seorang caleg lagi nih Pak? Bagaimana Mendukung. reaksinya? Alhamdulillah mendukung dengan Tetap baik. mendukung ya? Oke, baik. Artinya tidak ada penghalang Tidak ada resisten. atau resisten ya? Tidak ada resisten. Nah, sebentar lagi nih Pak ya? Iya. Sebentar lagi. Hanya tinggal menghitung hari. Seperti apa Pak melihat perdebatan-perdebatan di tingkat capres, cawapres dalam debatnya, dan saat ini hasil survei, berbagai survei semakin bermunculan, dan masyarakat saat ini juga sudah mulai ada yang terpengaruh, ada yang cuek-cuek saja dan sebagainya. Pak Ai melihatnya seperti apa Pak? Proses pemilihan presiden ini kan rasa-rasanya masyarakat fokusnya pada pilpres dan cawapres dan seperti Iya. itu Pak. Kalau saya lihat ya, respon masyarakat terhadap capres itu cukup baik, Ya. tapi masih ada juga yang apatis. Ya. Saya mah nggak mau inilah, bahkan lihat debat pun juga kadang malas gitu ya. Iya. Ya masih ada yang begitu. Tapi bagi Bapak juga itu kan pilihan ya, Iya. pilihan warga. Kan kita tidak bisa memaksa semua harus ikut terjun dalam bidang politik, lalu jadi pemerhati politik. Masing-masing punya minat yang tidak sama. Tetapi bahwa politik adalah salah satu cara untuk bisa memperbaiki nasib bangsa ke depan. Nah, perdebatan capres dan cawapres itu jadi penting untuk diamati oleh warga masyarakat agar tidak salah menentukan pilihan. Karena pada capres dan cawapres inilah seluruh warga Indonesia menaruh harapan yang besar akan masa depan bangsa ini. Ya sebaiknya kalau yang apatis mulai agak melihatlah gitu. Ya, sedikit aja, dilirik aja Pak ya. Paling tidak supaya tidak salah pilih. Kemudian kalau memilih bukan berdasarkan pendapat orang lain, tapi berdasarkan keyakinan bahwa yang bersangkutan memiliki potensi untuk ikut menata bangsa ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Karena kan di pundak capres-cawapres itu kan kita taruh semua persoalan bangsa ini. Kita mempertaruhkan masa depan. Kira-kira itu kan. Baik. Pak, kalau kita banding-bandingkan nih dari pemilu 2019 dan 2024 ini. 2019 itu rasanya cukup melelahkan, Pak. Ya, karena ada dikotomi yang keras ya. Sangat-sangat keras. 1 lawan 1. Betul. Nah, saat ini kan 3 nih, Pak. Lebih landai sekarang. Lebih landai ya, Pak. Pak Ai melihatnya lebih landai ya. Jadi, apakah Pak Ai melihat di masyarakat suhunya seperti 2019 kalau di 2024 ini? 2019 itu kan antar keluarga kita bisa berbeda pendapat lalu jadi semacam bermusuhan gitu ya. Dengan tetangga juga begitu. Sekarang enggak. Tidak ya. Kita berbeda pilihan pun biasa saja. Disikapi warga masyarakat ya udah situ Pak grup ini grup ini. Tetapi secara suhu politik relatif lebih adem. Suhu politiknya lebih adem. Oke. Jadi mudah-mudahan ini akan bertahan sampai sampai pelantikan, bahkan sampai pilkada nanti Pak ya. Betul. Untuk pilkada nanti, karena 2024 adalah perjalanan politik yang mungkin cukup melelahkan Pak. Cukup melelahkan. Bagi beberapa orang, khususnya bagi orang-orang yang turun langsung menjadi politisi, bagian dari politisi. Nih Pak, yang tidak bisa dilepaskan dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Raya, maupun Jawa Barat adalah Persib. Ya, masalah Persib Pak. Masalah Persib dengan berbagai prestasi yang terkadang mungkin tidak berprestasi. Nah, seperti apa nih tanggapan Bapak terhadap Persib saat ini? Ya, kita ingin Persib jadi juara bagaimanapun juga ya. Tetapi kan Persib saat ini berbeda dengan Persib pada zaman perserikatan. Zaman perserikatan itu Persib dibiayai oleh dana rakyat lewat APBD Kota Bandung. Kemudian pemainnya juga orang-orang lokal sini. Kalau sekarang kan enggak.
pemainnya transparan dari mana-mana. Naturalisasi. Terus kemudian kepemilikan Persib pun juga bukan milik lagi pemerintah dan warga Kota Bandung. Oke. Jadi rasa militansinya itu sudah mulai berbeda dibanding zaman perserikatan dulu. Baik. Tapi Bapak tetap Persib. Saya Persib. Persib ya. Tetap biru. Oke, baik. Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan atau pesan damai yang bisa Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat? Baik itu juga kepada pendukung-pendukung Bapak ya yang akan nanti maju menjadi calon anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat. Silakan Pak. Pesan Ya, yang bisa yang pertama bahwa pemilu itu harus kita sikapi dengan riang gembira saja. Baik. Tidak usah saling menjelek-jelekan, tidak usah melakukan kampanye negatif, apalagi black campaign gitu. Tapi yang paling penting kita menyikapi secara dewasa bahwa pemilu itu hanya 5 tahun sekali. Ya. Jangan sampai kemudian memutus mata rantai silaturahmi kita dan persaudaraan kita. Itu saja. Oke. Mulai tanggal 22 Januari kemarin sudah diperbolehkan nih Pak untuk imbauan atau ajakan untuk memilih. Jika Bapak Ai berkenan, boleh Pak untuk ajakan memilih. Silakan Pak. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman Tribuners. Saya Ivi Fananda, mantan Wakil Wali Kota Bandung, periode 2008-2013. Sekarang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat, Ya. Dapil Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dari PD Perjuangan nomor urut 4. Oke, baik Pak Ivi Fananda. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Sehat selalu, Amin. sukses selalu untuk perjalanan karir politiknya. Dan Terima kasih Kang Daniel. ya, semoga menjadi kecintaan warga Kota Bandung dan Cimahi dan Amin. Jawa Barat. Amin. Amin. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Tribun. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Bapak Ivi Fananda, Wakil Wali Kota Bandung periode 2008-2013 yang saat ini juga menjadi calon anggota legislatif dari Partai PD Perjuangan Dapil 1 Jabar untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Baik, saya Daniel Lamanik. Sampai jumpa pada program Mata Lokal Memilih episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.